Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan partai koalisi yang saya hormati, Pak Prabowo, Bang Ical, Pak Hatta, Pak Surya, Pak Kakban, dan juga Pak Amin Rais, Bang Akbar, Pak Hashim, dan Mbak Titi, serta seluruh anggota Dewan yang baru saja terpilih dari pemilihan umum yang paling mahal dalam sejarah demokrasi kita. Siapapun yang terpilih dalam pemilihan umum ini, mereka adalah orang yang disebut oleh Darwin sebagai orang yang lolos dalam seleksi alam. Karena ini salah satu pemilihan umum yang paling brutal dan juga paling sadis serta paling mahal dalam sejarah demokrasi kita. Jadi kita perlu mengapresiasi seluruh teman-teman yang lolos dalam pemilihan umum kali ini. Yang kedua, kita juga menyaksikan satu pembelahan ideologi politik, terutama terlihat pada waktu Pilpres kemarin. Dan saya beberapa kali menyampaikan ini di rapat koalisi, bahwa pembelahan ini adalah pembelahan antara konservatif dan liberal. Kita ini Koalisi Merah Putih mewakili kaum konservatif. Dan yang di sebelah sana adalah kubu liberal. Mungkin tidak persis sama konstruksi ideologinya, tetapi tema-tema kampanye kita kemarin, terutama yang terlihat pada debat Pilpres, itu benar-benar menciptakan pembelahan itu. Dan saya kira pembelahan ini untuk pertama kali juga kita menyaksikan dalam sejarah pemilihan presiden kita, bahwa ada pembelahan di semua lapisan sosial politik kita gitu loh. Dan bahkan untuk pertama kali juga Pilpres kali ini juga melibatkan Bursa Efek Indonesia gitu loh. Harga saham TV One grupnya Bang Ical ini turun, MNC turun, dan artinya semuanya terlibat di sini. Dan kemarin kita menyaksikan kembali pembelahan dua kubu ini. Pembelahan dua kubu ini saya merasa penting menggarisbawahinya, karena ini akan menjadi konstruksi dari semua ide-ide yang kita perjuangkan nanti di parlemen. Saya perlu menekankan ini karena sebelumnya kita ada dalam sejarah ideologi politik kita itu ada dalam belahan segitiga, kanan, kiri, tengah. Kalau sekarang yang terjadi ini adalah kanan dan tengah menyatu, yang ini tetap. Dan karena itu, ide tentang konservatisme itu pada dasarnya bersumber dari nilai-nilai agama dan juga nilai-nilai nasionalisme yang menyatu menjadi dasar dari nilai-nilai dasar yang kita perjuangkan dalam politik. Saya kira ini satu lompatan yang penting dalam sejarah ideologi kita, karena kemudian kita tidak lagi mempertentangkan antara agama dan nasionalisme. Ini sudah menjadi satu paket, dan dia mendapatkan satu nama baru, yaitu konservatif. Jadi kita mulai mendekati model Amerika dalam pembelahannya. Ini Obama ada di Demokrat, yang liberal-liberal ini di sini, kaum Republik menguasai parlemennya. Dan saya kira nanti di dalam perjuangan kita ke depan, persoalan yang paling krusial nanti itu adalah merekonstruksi kembali bangunan perundang-undangan kita secara keseluruhan, dan ini adalah partisipasi paling besar atau legasi paling besar yang akan kita lakukan dalam Koalisi Merah Putih ini. Dan alhamdulillah acara ini diadakan persis setelah kita memenangkan pertarungan kedua di parlemen, yang keempat yang kita menangkan, dan ini menunjukkan alhamdulillah Koalisi Merah Putih tetap solid. Dan mudah-mudahan insya Allah solid sampai 5 tahun yang akan datang.
Dan kita bersyukur bahwa para pimpinan koalisi ini adalah orang-orang yang punya kepribadian yang kuat. Dan tidak lagi kita akan menyaksikan apa yang biasa kita saksikan di periode-periode yang lalu, para swinger dalam politik itu. Orang-orang yang mudah menyeberang dan seterusnya hanya karena jabatan kecil yang ditawarkan. Sekarang nilai jauh lebih utama, ideologi jauh lebih utama, dan kepribadian jauh lebih utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anies Mata, Pak Ustadz. Baik, para hadirin sekalian, berikutnya kita minta